Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaikumud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya dalam surah Ali Imran ayat 112. Sesungguhnya manusia itu diliputi kehinaan, kebinasaan, ainama thuqifu, dimanapun mereka itu berada, terkecuali mereka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga berhubungan sesama manusia. Kemudian dalam surah lain, ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, fa'fu anhum wasfah, maka maafkanlah mereka dan biarkan, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai, sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kaum muslimin majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amangku, inangku, si mutuah, saudaraku si berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pada subuh ini sedikit kami mengulang kaji tentang judul Telah Aku Maafkan. Berawal daripada suatu riwayat yang mana kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika berkumpul dengan para sahabat melaksanakan suatu alakah pertemuan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ringan sehingga nampaklah giginya. Pada ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu dia berkata, "Demi engkau, demi ayahku dan demi ibuku yang menjadi tebusannya, apa gerangan yang membuat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Baru saja saya dibisikkan, diberi berita oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam." Maka kata malaikat ini, nanti pada hari kiamat kelak ada dua manusia yang duduk bersimpuh dan menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu salah satu daripada yang dua itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah segala kebaikan-kebaikan daripada orang ini untukku, karena ketika di dunia dia telah berbuat sesuatu kepadaku." Di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang yang mengadu, "Bagaimana bisa saudaramu ini melakukan hal-hal seperti itu, sedangkan sedikit pun kebaikan tidak ada tersisa pada dirinya?" Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali orang ini berkata, "Kalau seperti itu ya Rabb, pikulkan, berikanlah dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku
dipikul oleh orang ini. Pada saat itu kaum muslimin rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam dan tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Tidak dapat menahan tetesan air matanya. Baginda Muhammad pada ketika itu menangis. Lalu dia bersabda, pada hari ini merupakan suatu hari yang sangat mencengkam, di mana setiap umat manusia itu ingin ada orang-orang yang memikul dosa dan kesalahannya. Dikarenakan pada hari itu manusia itu nafsi-nafsi, tidak ada kesetiaan, tidak ada kesepakatan sebagaimana yang dibayangkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sadmu yughni. Pada hari yang sangat mencekam itu, setiap saudara-saudara yang dekat dengan kita, satu perjuangan, satu prinsip, satu pemikiran, tidak ada kesetiaan kaum muslimin rahimakumullah, kata Allah. Bahkan seorang suami, seorang istri juga tidak ada kesetiaan pada hari yang mencekam itu. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu tercinta, dibesarkan oleh ayah-ayah, oleh bapak-bapak, oleh ama-ama, juga tidak ada kesetiaan mereka itu. Kenapa? Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu. Karena pada hari itu setiap diri kita, setiap individu kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan, sekecil apapun, sebesar apapun, di hadapan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang inilah yang disebut oleh Rasulullah dikatakan orang muflis. Orang muflis itu adalah orang yang rugi, orang yang celaka, membawa amal ibadah dengan sebanyak-banyaknya di akhirat kelak, tetapi mereka itu meninggalkan perkara-perkara dosa-dosa di atas permukaan bumi ini yang belum terselesaikan. Majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Rasulullah menyampaikan riwayat ini. Maka pada saat itu juga Allah berfirman kepada orang yang mengadu, wahai orang yang mengadu, angkat kepalamu. Lalu orang ini mengangkat kepalanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia melihat suatu tempat yang sangat indah, yang terbuat dari emas permata. Kemudian ada istana-istana terbuat dari emas dan permata intan berlian. Lalu orang ini berkata kepada Allah, ya Rabb, tempat ini, istana ini kepada Nabi siapakah diberikan? Kepada orang jujur manakah diberikan? Kepada orang amal saleh manakah diberikan? Dan kepada orang syahid manakah diberikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini diberikan kepada orang yang mampu membelinya. Saat itu orang itu bertanya kembali, ya Rabb, ya Tuhanku, siapakah kira-kira yang dapat membeli istana ini, tempat yang megah ini, yang agung ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat membeli istana ini. Orang ini terkejut, heran. Ya Rabb, dengan apa saya beli rumah yang mewah ini, istana ini? Sedangkan amal saya biasa-biasa saja. Wahai orang yang madu, lihat kawanmu di sebelahmu itu, yang dulu yang engkau kadukan kepadaku bahwa dia telah berbuat sesuatu kepadamu. Apa yang mereka lakukan? Itulah orang yang berbuat zalim di saat dia hidup di atas permukaan bumi ini. Bagaimana caranya ya Rabb? Maafkan dia. Maka orang ini dengan serta-merta, dengan secepatnya berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, telah aku maafkan dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, angkat tangannya.
Ajaklah orang ini masuk ke dalam istana, itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa kaum muslimin dari riwayat ini? Dengan kita memaafkan orang yang telah menganiaya diri kita, orang yang telah menzalimi kita, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, apabila kita lakukan, apabila mau kita memaafkannya, maka salah satu jalan ke surga itu memudahkan diri kita. Kaum muslimin, majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasulullah itu orang pemaaf, orang yang lembut. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya, dicaci dimaki oleh seorang wanita tua jahiliyah, dicaci, tetapi Rasulullah senyum, sehingga dengan kelembutan Rasulullah orang Yahudi ini masuk ke dalam agama Islam. Tetapi dewasa ini kaum muslimin rahimakumullah, kadangkalanya telah terpenuhi dalam jiwa manusia itu sifat kemarahan, sifat yaitu saling tidak mau berbuat baik terhadap saudaranya. Maka dalam Islam dianjurkan kita berbuat baik. Kemana sifat pemaaf itu? Kemana kita berikan apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kadangkalanya kita hanya bermaafan terhadap saudara kita di waktu lebaran semata. Kadangkalanya juga di mulut disampaikan dengan lisan, tetapi realita di lapangan sampai singkih kuan bermaafan antara A dengan si B. Sedangkan orang yang memutuskan silaturahim tanpa mau memaafkan, Rasulullah menjelaskan dalam satu hadisnya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan mendapatkan bau surga, bahkan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, di hari yang baik, di bulan yang mulia ini, apabila ada di antara saudara-saudara kita yang putus silaturahim, baik gara-gara ucapan, baik gara-gara perbuatan, maka mari kita rajuk kembali, mari kita jalin kembali. Dikarenakan ibadah kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala apabila bermasalah dengan saudara kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan selalu diliputi dalam kehinaan dimanapun mereka itu berada, terkecuali mereka itu mau menjalin hubungan baik dengan Allah pertama, yang kedua hubungan dengan sesama manusia. Apabila ada kita bermasalah dengan umat manusia, mari sama-sama kita perbaiki. Mudah-mudahan hari yang mulia ini, bulan yang mulia ini, di akhir nanti kita mendapat detail la'allakum tattaqun. Maka di 1 Syawal kita menjadi fitrah dan kita layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.